Assalamualaikum, salam literasi. Ya, kali ini Putu Buku bersama buku Tan Malaka, Nar the Republic. Ya, ini ini salah satu buku dari beberapa bukunya Tan yang sudah saya bahas di Putu Buku ya. Kita pernah ngebahas tentang Dari Penjara ke Penjara, itu biografinya Tan Malaka, autobiografinya Tan Malaka. Juga Madilog, itu sebuah masterpiece-nya Tan Malaka. Ada aksi massa ya, itu teknis banget, nggak terlalu tebal tapi ini ya. Ada lagi, lupa ya, satu lagi ada tuh yang penggalangan itu ya. Nah ini, tapi ini buku yang sangat sering disebut oleh beberapa tokoh ya. Saya termasuk yang mencari-cari buku Narda Republik ini dan akhirnya ketemunya kayaknya mah di bandara ini, Gramedia di bandara Kupang. Narda Republik ini konon katanya dia dipanggil Bung Karno. Tan Malaka ini kan disebut Bung Karno sebagai Bapak Republik gitu. Itu karena buku ini, ya, buku Nar the Republic. Baiklah, seperti biasa ini Putu Buku, bukan review buku yang serius, bukan bedah buku yang akademis. Ini hanya sekedar apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan setelah saya berinteraksi dengan buku ini. Oke, seperti biasa, ini kayaknya hampir di semua bukunya Tan, ini yang saya rasakan. Kok bisa ya gitu, ada seorang tokoh di tahun itu yang sudah berpikir sejauh ini, sejauh Tan Malaka. Di buku yang saya pegang ini sebenarnya ada dua buku. Ini kalau buku Narda Republiknya itu sebenarnya separuhnya ya. Ini ada paket tambahannya, itu adalah ya, Semangat Muda. Jadi semacam buku kecil judulnya Semangat Muda. Ini kalau teman-teman baca di sini ada ini, Semangat Muda. Ini tahun 1926. Sementara kalau Narda Republik itu 1925. 1925. Bayangkan, 1925, 1926 itu berarti kan 2 dan 3 tahun sebelum Sumpah Pemuda. Jadi sudah ada pikiran besar seorang Tan Malaka di sana yang sudah menyiapkan bagaimana jika Indonesia berdiri menjadi satu negara dengan bentuk negara Republik Indonesia. Jadi sudah difikirkan oleh Tan Malaka. Menurut saya itu yang pertama kesan saya setelah saya membaca buku ini adalah, bayangkan di tahun itu gitu ya, di tahun itu sudah ada tokoh yang berpikir sejauh itu. Oke, nah ini ada juga, nggak apa-apa lah, ini kita Putu Buku banget ya. Saya nggak akan bahas cerita detail bukunya ini karena bukunya udah banyak banget sih dibedah sama orang-orangnya. Saya versi Putu Buku aja. Itu yang pertama tadi ya, ke visionernya seorang Tan Malaka. Kedua, ini menjadi jawaban setelah baca buku ini, saya jadi terjawab mengapa susah nyari buku ini. Apalagi zaman Orde Baru ya. Karena buku ini terang-terangan berulang kali menyebut kata PKI, Partai Komunis Indonesia. Ya tentu kalau dia Partai Komunis Internasional ya. Dulu masih dia Komintern. Tapi di sini cerita tentang tujuan PKI ya. Dan ini sangat detail apa yang akan dilakukan ya. Bagaimana dengan program-program partai ya. Bahkan ada satu quote ya, nggak apa lah, baca lompat-lompat aja saya ya. Ada satu kalimat Tan di sini yang dalam setiap pergerakan kesadaran memegang peranan sangat penting. Kesadaran revolusioner kita ambil dari materialisme, dialektika, karma. Jadi dia menyeru untuk kader-kader partainya gitu, bahwa kita butuh kesadaran revolusionernya. Bagaimana program nasional PKI ekonomi itu di sini disebutin. Program PKI ekonomi yang dijelaskan, ada bagaimana pabrikasi ya. Kesadaran saja tidak cukup, sudah sewajarnya bahwa rakyat Indonesia yang telah diperbudak selama 300 tahun harus berjuang melawan imperialisme yang mungkin dibantu oleh imperialisme lainnya tidak akan dapat menang dalam satu hari. Oh iya, saya lupa. Ada satu kalimat yang bagus dan itu ditulis di depan. Ini menurut saya pembuka buku ini yang menarik sih.
kelahiran suatu pikiran sering menyamai kelahiran seorang anak, ia didahului dengan penderitaan pembawa kelahirannya. Ini ada di bab awal itu. Jadi Tan ini menganalogikan pikiran besar itu lahir ya seperti lahirnya seorang anak. Seorang anak lahir itu ada berdarah-darah gitu. Ibunya kesakitan dan sebagainya. Dan itu dibutuhkan, apalagi sebuah republik gitu. Kelahiran sebuah republik tentu butuh pengorbanan. Di sini disampaikan dengan apik ya, seperti biasalah khasnya Tan itu, selain dia itu strategik, dia itu praktis banget ya, jadi strategik, terus level ke bawah itu dia mau detail, yang ngebahas detail, tapi juga puitis dalam penyampaiannya. Di sini dibahas tentang bagaimana peran kepolisian ya, dan sebagainya. Selain ekonomi, dia pengamanan dan keamanannya. Menurut saya cukup, yaitu sekali lagi ini membuat bukti bahwa seorang Bapak Republik Tan Malaka ini sudah memikirkannya jauh. Lalu bagaimana dengan ofensif? Ini memang yang sering akhirnya menjadi aneh. Adapun tujuan siap ofensif ialah menyerang pertahanan lawan yang terlemah dengan cepat, mendadak, dan dengan pasukan yang terbesar, dengan maksud mematahkan hubungan organisasinya dan akhirnya menghancurkan untuk selama-lamanya. Ini untuk bahasa panggung banget. Bahasa panggung banget. Apalagi ya, sukses kita dalam perjuangan revolusioner tergantung pada benarnya taktik dan strategi kita. Ya. Boleh. Kalau ini sebenarnya agak nggak terbukti ya, kan dia belum berhasil. Bahkan di kemenangan kita akhirnya merdeka itu kan justru dengan diplomasi ya, tidak dengan revolusioner. Oke, siapa lagi ya? Soalnya saya lompat-lompat banget ini. Saya memang padahal nggak nyoba menyusun secara sistematis. Padahal menurut saya buku Narda Republik termasuk yang sistematikanya lumayan dibanding Madilog ya. Kalau teman-teman baca Madilog, kita akan merasa tertatih-tatih dengan susunannya ya. Kalau ini sebenarnya cukup strategik, cukup rapi, cukup sistematis. Yang tadi urutannya memang strategik, seperti apa yang diterapkan, apa sih mimpi besar Partai Komunis itu gitu. Sampai dengan program-program yang terukur dan teknis banget ya. Yang tadi sampai bikin kepolisian ya. Terus yang puitis aja lah ya, saya kan suka puitis ya. Ada kalimat yang menarik nih di halaman 109. Itu judulnya Halilintar membersihkan langit. Halilintar membersihkan langit. Paham ya ceritanya ya? Halilintar membersihkan langit berarti ya seperti yang tadi itu, seperti kelahiran tadi ya. Ceger, tapi setelah itu langit jadi lebih bersih ya. Tapi isinya, judulnya sih puitis ya, tapi isinya teknis banget ya. Bagaimana perseteruan dengan para imperialis ya. Oke, itu yang di mana, yang di Narda Republiknya. Kemudian ada Semangat Muda. Semangat Muda ini sih saya melihat sangat persuasif ya. Kalau Semangat Muda ini seperti, aku sih malah bacanya kayak orasi gitu ya, orasinya dia. Walaupun cukup detail sih, bagus banget ya. Terus bagaimana kondisi Indonesia pada saat itu ya. Sangat detail bagaimana kondisi keuangannya, bagaimana perekonomian kita pada saat kondisi moneternya, itu dibahas di buku ini. Dan sekali lagi, kalau saya yang tangkap ya tetap kekaguman pada 1926 loh. 1925 dan 26. 1925 itu terbit Narda Republik, 1926 itu pada Semangat Muda. Sebenarnya saya membacanya udah agak lama ya, cuman kebetulan ya tadi mungkin kalau teman-teman sempat lihat jeda saya dalam buku-buku, saya cukup lama tidak berkonten, walaupun sebenarnya tetap membaca. Makanya mohon maaf banget ini, saya membacanya sudah agak ada waktu, dan saya resume saya yang biasa saya selipkan di tengah itu kok terjatuh. Jadinya biasanya kalau udah saya resume kan ada sistematikanya. Tapi nggak apa-apa lah ya, seperti biasa butuh buku, saya hanya cerita tentang apa yang saya rasakan. Dan saya pikir kita
bersyukur memiliki seorang Tan Malaka, Bapak Republik kita, seorang yang berpikir jauh ke depan. Mungkin teman-teman ada yang berseberangan cara berpikirnya dengan beliau, karena beliau dari sisi Partai Komunis ya, baik internasional maupun Partai Komunis Indonesia. Di sini juga disebutkan tentang kisah perseteruan dengan syarikat ya, tidak disebutkan langsung, tapi ada syarikat hijau, syarikat Islam merah gitu ya. Dan dia lebih dekat dengan syarikat Islam merah dan akhirnya menjadi Partai Komunis. Ya, mungkin ada yang berbeda pandangan, silakan, tapi tidak bisa menutup rasa syukur kita bahwa kita memiliki Bapak Republik seperti Sultan Ibrahim atau Tan Malaka. Oke, kalau teman-teman yang ingin kenal lebih jauh tentang dia, ada beberapa buku yang saya rekomendasikan. Yang pernah saya bahas di sini yaitu tadi Dari Penjara ke Penjara, Madilog, dan Aksi Massa. Satu lagi kok saya lupa namanya ya. Gas Eger Poslek. Enggak apa-apa, lupa ya. Itu ada di Bekasi soalnya bukunya. Kemudian ini Narda Republik, dan ada juga buku dari Tempo yang bersama dengan 4 tokoh pendiri bangsa ya, Soekarno, Hatta, Syahrir, dan Tan Malaka. Itu juga lumayan bisa buat ini. Ada lagi satu buku lagi yang sejarah hidup dia yang ditulis oleh seorang Indonesianis ya, peneliti Indonesia yang dari luar, tapi saya juga belum baca bukunya. Itu Tan Malaka. Mungkin itu ya teman-teman, mohon maaf nih belepotan untuk yang pada buku yang Narda Republik ini, tapi saya pikir sudah cukup menggambarkan. Kalau teman-teman baca, kita akan dapat banyak hal tentang visioner seorang Tan Malaka, walaupun dalam beberapa programnya tidak mulus ya dijalankan. Aksi-aksi revolusionernya pun kan banyak yang tidak bisa dibilang berhasil gitu. Bahkan sampai akhir hayatnya dia justru ironi ya, karena ditembak oleh bangsa sendiri. Oke, makasih. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.